Halo, selamat datang. Wah, biasanya nih, kalau habis liburan panjang terus masuk kantor lagi, pertanyaan pertama pasti, gimana liburannya? Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan bedah tuntas tata bahasa kunci supaya cerita liburan Anda dalam bahasa Jepang jadi terdengar jauh lebih natural dan profesional. Siap? Jadi pertanyaannya, gimana sih caranya kita cerita soal liburan tanpa kedengeran kaku kayak di buku pelajaran? Gimana caranya ngobrol santai sama rekan kerja kayak yang kita lihat di gambar ini? Kuncinya itu ada di beberapa pola tata bahasa yang sering banget dipakai sama penutur aslinya. Yuk kita selami bareng-bareng. Oke, percakapan yang asik itu biasanya dimulai dari pertanyaan yang pas. Nah, biar terdengar alami, kita juga perlu tahu cara bertanya yang menunjukkan kalau kita tuh beneran tertarik. Ada satu pola tanya nih, yang bisa mengubah pertanyaan biasa jadi semacam undangan buat orang lain untuk bercerita. Nah, coba perhatikan kalimat ini, terutama di bagian akhirnya. Nandeska, ini bukan sekedar nanya biasa loh. Kalau kita pakai nandeska, itu nunjukin kalau kita nggak cuma pengen tahu faktanya, tapi kita penasaran sama penjelasannya. Ini cara yang halus banget buat nunjukin minat dan bikin lawan bicara kita jadi lebih semangat buat cerita panjang lebar. Selanjutnya, pas kita cerita, kita sering banget kan perlu bilang, sayang banget aku cuma bisa libur sehari. Nah, dalam bahasa Jepang, ada dua cara utama buat bilang hanya. Pilihan kata yang kita pakai ini ternyata bisa ngubah seluruh nuansa emosi dari cerita kita. Jadi ada shika dan dake. Artinya sih sama-sama hanya, tapi rasa dibaliknya tuh beda banget. Kalau kita salah pilih, makna kalimat kita bisa berubah total. Yuk kita bedah perbedaannya biar nggak ketukar lagi. Nah, ini dia poin paling krusialnya. Aturan emasnya begini. Shika itu selalu diikuti sama kata kerja bentuk negatif. Ini yang menciptakan nuansa kalau jumlah yang disebutin itu rasanya kurang atau nggak cukup. Sebaliknya, dake diikuti kata kerja positif dan sifatnya netral, cuma nyebutin fakta. Ingat ya, shika itu pasangannya selalu negatif. Biar gampang ingetnya, coba bayangin gini deh. Dake itu kayak kamera. Dia cuma motret fakta apa adanya. Ada satu apel, udah gitu aja. Sedangkan shika, dia itu kayak orang yang punya perasaan. Dia bilang cuma ada satu apel, tapi nadanya tuh kayak, ya padahal aku pengennya lebih. Sekarang kita lihat perbandingan langsungnya. Ini jelas banget. Kalimat pertama yang pakai dake itu cuma pernyataan fakta. Tahun ini saya pulang hanya 1 hari, titik. Tapi lihat kalimat kedua yang pakai shika dan bentuk negatif, kaeraremasen deshita. Itu langsung kerasa ada perasaan kecewanya. Saya cuma bisa pulang 1 hari, rasanya kurang banget. Beda kan? Waktu kita cerita soal liburan, kita sering banget ngomongin apa yang bisa kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan. Nah, tata bahasa buat mengekspresikan kemampuan dan kewajiban ini penting banget biar cerita kita jadi lebih hidup dan personal. Kalimat ini contoh yang pas banget. Taberete yokatta. Saya senang bisa makan. Jadi ini bukan cuma tentang makan, tapi tentang adanya kesempatan dan kemampuan buat melakukannya. Penggunaan bentuk bisa atau potensial ini nunjukin rasa syukur dan kebahagiaan atas pengalaman itu. Bentuk ini namanya bentuk potensial atau kanokei. Nah, ada tips penting nih buat percakapan sehari-hari. Penutur asli sering banget menyingkatnya dengan menghilangkan huruf ra. Fenomena ini disebut ranuki kotoba. Ini umum banget dan bikin obrolan jadi lebih lancar, meskipun memang jatuhnya lebih informal. Di tabel ini kita bisa lihat perubahannya dengan jelas. Coba perhatikan kata kerja kelompok 2 kayak taberu, taberareru. Bentuk formalnya kan taberareru, tapi pas ngobrol Anda bakal lebih sering dengar tabereru. Begitu juga dengan miru jadi mireru. Paham soal ini bakal bikin kemampuan mendengar Anda jadi jauh lebih tajam. Selain soal bisa, ada juga soal harus. Mungkin Anda udah tahu ya bentuk formalnya, nakereba naranai. Tapi, dalam percakapan sehari-hari, Anda bakal jauh lebih sering dengar versi santainya, nakcha naranai. Artinya sama persis, harus melakukan sesuatu. Nah, ini contoh yang relevan banget. Memberi otoshidama atau angpau itu kan tradisi ya, semacam kewajiban yang seru, tapi kadang-kadang bisa bikin repot juga. Ungkapan agenakucha naranai itu pas banget buat menangkap perasaan harus melakukan tugas ini selama liburan. Oke, mari kita lanjut. Gimana caranya bikin cerita kita jadi lebih rinci? Dua pola tata bahasa berikutnya ini bakal bantu kita buat menghubungkan beberapa kegiatan sekaligus atau menjelaskan kalau sebuah situasi itu bisa berubah-ubah. Pola nagara ini dipakai buat menyatakan dua hal yang terjadi di waktu yang bersamaan. Di contoh ini ada dua aksi.
jalan-jalan di kota, Machio Aruki, dan saling siram air, Mizuo Kake Aimas. Nah, Nagara ini menggabungkan keduanya jadi satu aktivitas yang mengalir dan seru. Aturannya simpel banget. Ambil bentuk masu dari kata kerja pertama, buang masunya, terus tambahin nagara. Contohnya, arukimasu jadi arukinagara. Satu hal yang perlu diingat, fokus utama kalimatnya itu ada di kata kerja yang kedua. Sekarang, gimana kalau suatu hal itu gak selalu sama? Contohnya tanggal perayaan hari raya yang setiap tahun bisa beda. Nah, disinilah pola niyotte jadi sangat berguna. Jawaban toshiniyotte chigaimasu itu cara yang natural banget buat bilang itu bervariasi tergantung tahunnya. Pola ini fleksibel banget. Anda bisa pakai dengan berbagai kata. Shito ni yotte, tergantung orangnya. Kuni ni yotte, tergantung negaranya. Atau bahkan basho ni yotte, tergantung tempatnya. Ini alat yang ampuh banget buat ngasih jawaban yang lebih detail dan akurat. Oke, kita udah bahas beberapa pola tata bahasa penting. Nah, sekarang bagian yang paling seru nih. Kita akan lihat gimana semua ini kalau digabungin dalam sebuah percakapan singkat yang realistis di kantor. Coba perhatikan baik-baik dialog ini. Besan memakai shika masen deshita buat nunjukin rasa sayangnya karena cuma bisa tinggal sebentar. Terus, Asan merespon dengan cerdas menggabungkan dua pola. Hanashi nagara, sambil ngobrol, dan taberete, bisa makan. Percakapan ini jadi kedengaran alami dan kaya akan nuansa kan? Tahu teori aja nggak cukup kan? Pengetahuan baru jadi keahlian kalau kita praktikkan. Jadi, buat menutup sesi kita hari ini, saya punya tantangan kecil buat Anda. Biar apa yang kita pelajari hari ini bisa langsung dipakai. Tantangannya sederhana aja. Pertama, pilih satu pola yang paling Anda suka, mungkin shika, nagara, atau bentuk potensial tadi. Kedua, coba bikin 2 kalimat tentang liburan Anda sendiri pakai pola itu. Dan yang paling penting, ketiga, cari kesempatan buat memakai kalimat itu dalam percakapan nyata minggu ini. Jadi, pertanyaan terakhir dari saya buat Anda, pola kalimat mana yang mau Anda jadikan fokus utama minggu ini? Memilih satu dan berkomitmen buat memakainya adalah langkah pertama yang paling efektif untuk membuat percakapan Anda terdengar lebih luas dan alami. Selamat mencoba!